Bapak-bapak yang Allah muliakan, kita sering dengar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya populer. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka amalnya terputus, tertolak. Jadi Pak, orang yang sekarang berada di alam barzah, semua apa yang ia lakukan di dunia terputus Pak, tertolak, tidak mendapatkan kebaikan apapun ketika dia berada di alam barzah. Tapi jangan dipotong. Ada kelanjutan Nabi Muhammad yang mana amalan ternyata masih mendapatkan kebaikan ketika seseorang berada di alam kubur. Makanya Bapak Ibu, selalu saya ulang-ulang, bagi kita sore ini berkumpul di tempat ini, bagi kita yang sore ini kumpul, kita sekarang kan masih hidup Pak. Dan alam dunia ini tempat sekarang kita berada. Dan dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita tinggalkan. Bagi kita, sore ini berada di alam dunia hidup. Alam dunia ini bagi kita nyata Pak. Nyata. Gak terasa kita nyata. Pegang aja tangan kita nyata. Lihatnya teman sebelah nyata kita. Kita hidup di dunia ini Pak. Dan alam barzah bagi kita sore ini Pak, bagi kita adalah cerita kita. Ustadz bercerita tentang kenikmatan kubur. Teman kita bercerita ada siksa kubur. Cerita kita nanti bagi kita. Bagi mereka yang sudah tiada, sore ini alam barzah bagi mereka itu adalah nyata bagi dia Pak. Dan alam dunia bagi mereka adalah cerita mereka. Oh dulu mereka pernah bercerita melakukan kebaikan, memberikan sebagian rizkinya di jalan Allah. Cerita mereka dulu itu sore ini mendapatkan kebaikan ketika mereka berada di alam barzah. Tapi Bapak, Ibu, ada masanya nanti alam barzah itu bagi kita, nyata bagi kita. Dan alam dunia ini bagi kita suatu saat cerita kita. Maka kita berharap kepada Allah agar cerita yang kita bawa ketika di alam barzah adalah cerita yang baik-baik. Apa cerita yang harus kita bawa selalu dikenang dan mendapatkan kebaikan juga mengalir ketika seseorang berada di alam barzah? Yang pertama namanya shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Bapak yang Allah muliakan, ada namanya sedekah jariyah, ada namanya amal jariyah. Ini dua ini beda. Sedekah itu umum Pak. Sedekah jariyah yang paling tinggi posisinya namanya zakat. Di bawah zakat ada namanya infak. Di bawahnya ada namanya sodakoh. Di bawahnya ada namanya wakaf. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Ini macam-macam bagian item komponen dari sodakoh jariyah. Yang pertama zakat. Kenapa zakat itu posisi tertinggi? Karena hukumnya wajib Pak. Dia selalu Allah sandingkan ayat tentang zakat dengan ibadah perintah sholat. Al-Baqarah Allah katakan wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat, tadi kita sholat asar, dan tunaikanlah zakat. Jadi perintahnya wajib. Zakat itu ada pembagiannya. Ada Bapak yang Allah muliakan namanya zakat mal, harta, ada namanya zakat jiwa atau yang lebih dikenal dengan nama zakat fitrah. Nah, zakat mal itu apa? Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau muslimah ketika harta malnya sudah mencapai nisab dan dia keluarkan ketika 1 haul atau 1 tahun yang akan datang. Nisabnya berapa yang harus dia keluarkan bagi seseorang ketika dia memiliki harta dan wajib dia keluarkan? Dia harus mengeluarkan 20 keping emas dinar. Nah, jadi Pak, dulu Nabi Muhammad itu alat tukarnya kalau enggak dinar, emas, kalau enggak dirham. Jadi 20 keping itu dianalogikan, disimpulkan oleh para ulama setara dengan 85 gram emas. Jadi 85 gram itu diambil dari 20 keping dinar. Jadi ingat aja Pak, 85, 85, 85. Tidak boleh terbalik. Selesai kajian berubah 58. Jadi 85. Ingat aja Bapak tahun 85 ngapain? Oh baru lahir. Nah, yaudah. Tahun 85 Bapak ngapain? Waktu itu baru akad nikah istri pertama. Enggak apa-apa, 85 deh.
tahun 1985. Jadi ingatnya 85 gram emas. Tahu Mas Pak? Bukan Mas Paijo. Mana Mas Paijo ini? Apalagi Mas Subaigio. Kalau orang Medan bilang Mas. Emas. Kenapa kok harus emas? Karena Pak, emas itu adalah nilai tukar yang sangat stabil di dunia. Itu emas. Beda dengan yang lain. Kalau rupiah kadang naik, kadang turun, inflasi. Bapak-bapak lebih mengerti itu. Atau nilai tukar yang lain. Kita misal beli mobil. Mobil apa? Mobil Rubicon yang lagi ngetren. Berapa harganya Pak? 2,2 miliar misal. Bapak beli mobil Rubicon 2,2 miliar tahun ini 2023, maka 3 tahun yang akan datang Bapak jual. Gak akan mungkin harga mobil itu setara dengan harga yang Bapak beli baru. Kenapa? Karena status mobil itu sudah berubah menjadi bekas atau second. Maka pasti mobilnya akan turun harganya. Kenapa? Karena nilai tukar mobil pasti turun. Tapi kalau emas Pak, dia stabil. Sebulan sebelum puasa saya hitung 900.000 rupiah 1 gram emas. Barusan saya lihat 1 gram emas di Antam itu kurang lebih 1.092.000 rupiah. Kita genapkan saja 1 juta biar gampang menghitungnya. Jadi jika uang kita hari ini ada 85 gram emas setara dengan sama dengan hari ini 85 juta rupiah hari ini, maka uang tersebut wajib kita keluarkan karena sudah sampai nisab. Maka nisabnya itu 85 gram. Wajib dikeluarkan 2,5% dari 85 juta rupiah. Bukan 25%, tapi 2,5%. Beda Pak, 25% dengan 2,5%. Jadi kalau ada orang yang duitnya hari ini 85 juta rupiah, maka dia 1 tahun yang akan datang wajib dia keluarkan 2,5%. Berapa itu? 85. Awak ini bukan orang perbankan, maka pakai kalkulator. Kali 2,5 bagi 100. Maka 1 tahun yang akan datang, 1 tahunnya hitungannya bulan kalender Islam. Jadi kalau seandainya Ramadan 1444 Hijriah tahun ini, maka Ramadan 1445 tahun yang akan datang wajib dikeluarkan 2.125.000 rupiah karena uangnya sudah 85 gram atau hari ini 85 juta rupiah. Jadi kalau ada orang gaji per bulan 2 juta rupiah per bulan, kira-kira udah sampai nggak nisabnya Pak? Belum, karena 2 juta dikali 12 bulan sama dengan 24 juta rupiah. 24 juta rupiah belum sampai nisabnya, karena nisabnya 85 juta rupiah. Maka orang yang gaji 2 juta nggak wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau ada orang gajinya 5 juta rupiah per bulan, 5 juta per bulan, maka kira-kira kena nggak zakat malnya Pak? Belum, karena 5 juta dikali dengan 12 bulan sama dengan 60 juta rupiah, maka 60 juta rupiah ini belum sampai nisab. Belum sampai nisab karena dia belum 85 gram emas atau 85 juta rupiah. Nah, jadi berapa kira-kira itu gaji orang tuh Pak? 7 juta, kita hitung Pak, langsung praktek ya. 7 juta dikali 12 masih 84 juta rupiah. Jadi ada orang gaji 7 juta belum kena zakat mal, masih aman. Jadi Bapak yang gajinya 7 juta masih aman. Karena 85 gram setara hari ini 85 juta. Kecuali 1 gramnya 900.000 rupiah Pak. Itu kena. Kita genapkan sajalah 8 juta rupiah. Orang yang 8 juta dikali 12 96 juta rupiah. Jika ada Bapak hari ini gajinya 8 juta rupiah bruto Pak. Saya ulangi, bruto, bukan neto. Apa beda neto sama bruto? Neto itu bersih, bruto itu kotor. Jika ada orang gajinya hari ini 8 juta rupiah, maka dia wajib keluarkan zakat malnya 2,5%. Kenapa kok saya bilang bruto? Karena orang Pak hidup ini pasti ada cicilan. Misal, saya Ustadz walaupun gaji 8 juta Ustadz, tapi Ustadz motor itu saya cicil, Ustadz mobil saya cicil, Ustadz rumah saya cicil, Ustadz kulkas saya cicil, Ustadz fridge saya cicil, semua cicil. Orang rumahnya kan nggak dicicil ya. Maka orang ini dikesampingkan dulu cicilan itu. Maka dia harus keluarkan 8 juta rupiah itu dari 2,5%. Kecuali
Dia itu cicilannya primer Pak, bukan sekunder, pokok. Misal ada orang yang nyewa ruko, setahun dia sewa 80 juta plus furniturnya misalnya. Per furniturnya, semuanya sudah lengkap. Maka dia harus mencicil setiap bulan rukonya tersebut. Maka ketika cicilnya berkurang nggak sampai 8 juta, maka dia nggak kena zakat mal. Nggak kena zakat mal. Tapi kalau orang hanya cicilannya sekunder, bukan primer, bukan pokoknya, bukan hari-hari dia bekerja itu, maka dia kena 2,5%. Apakah dia mengeluarkan per tahun atau per bulan? Boleh per tahun, boleh per bulan, karena jumlahnya sama, Pak. Beberapa daerah sekarang sudah ada perda tentang zakat. Orang yang gajinya lebih nisabnya, maka bukan gaji pokoknya, ada sekarang istilahnya TPP, tunjangan apa ini? Pokoknya penambahan. Pokoknya TPP-nya lebih nisabnya, maka dia tiap bulan dipotong 2,5%. Tidak semua PNS, tapi golongan excellent yang lebih nisabnya. Jadi jangan dipikir, saya kan Dewan Pengawas Basnas Kabupaten Bengkalis, saya lihat catatannya, ternyata PNS yang excellent 1, 2, yang melebihi nisab baru dipotong. Tapi kalau yang bawah-bawah, baru PNS yang gaji 3 juta tidak kena potong zakat. Per bulan atau per tahun, karena jumlahnya sama. Bedanya setannya beda, Pak. Contoh, per tahun 2.150.000 rupiah. Per bulan kan 200 ribuan. Kalau per tahun 2 jutaan pasti banyak godaan, Pak. Contoh, itu baru datang iPhone baru tuh, harganya lagi promo misal. Dah, tergugah hati. Nggak jadi zakat mal. Tapi kalau 200 ribu per bulan nggak kerasa, Pak. Maka pemerintah yang bagus pemimpinnya, dia akan mengeluarkan bagi karyawannya, ASN-nya 2,5%. Itu zakat mal. Mal harta. Bapak beli mobil Fortuner, harganya kan 500 juta lebih. Kira-kira kena nggak zakat malnya, Pak? Kan lebih dari 85 gram. 85 juta, harga Fortuner 500 juta lebih. Kira-kira kena nggak? Tergantung. Jika mobil yang Bapak beli, Pajero atau Fortuner yang 500 juta rupiah itu, hanya untuk konsumtif Bapak saja, misal di situ tempat Bapak bekerja, di situ antar anak, di situ Bapak pergi pasar, di situ Bapak mudik kemarin, hanya untuk konsumtif saja, habis pakai saja, maka mobil Fortuner Bapak itu nggak kena zakat. Tapi pajak kena, Pak. Pajak kena. Maka bayarlah pajak. Tapi saya nggak mau melanjutkan. Kemarin saya ceramah, bayarlah pajak agar semua pegawai pajak beli mobil Rubicon. Rupanya ada 3 orang pegawai pajak. Ustadz, kami tersinggung, Ustadz, katanya. Kenapa tersinggung? Kami ini pegawai pajak, Ustadz. Tidak semua pegawai pajak yang seperti Ustadz katakan. Oh ya maaf lah Pak, kalau begitu saya bilang. Jadi pajak kena per tahun, tapi zakat nggak kena. Kecuali mobil Fortune Bapak itu, Bapak rentalkan. Pak sewa. Tiba-tiba setahun dapat income, dapat keuntungan. Keuntungannya lebih 85 juta rupiah setahun misal. Gara-gara Bapak sewakan, apalagi musim-musim mudik, akhir tahun. Maka mobil Bapak itu wajib kena zakat. 2,5%. Bapak beli rumah sekarang rata-rata mahal, Pak. 1 miliar harganya. Kira-kira kena nggak zakatnya? Belum tentu. Jika rumah itu hanya konsumtif saja, hanya di situ tempat Bapak berlindung dari panas dan hujan, di situ tempat Bapak bercengkrama sama anak dan istri, hanya tempat konsumtif saja, habis pakai saja, maka rumah tersebut tidak kena zakat mal. Kecuali lantai 2 rumah yang 1 miliar tersebut Bapak sewakan kos-kosan atau kamar, maka dapat keuntungannya lebih nisabnya. Kalau belum nggak kena, tapi lebih nisabnya, maka rumah yang harganya yang disewakan tersebut kena zakat 2,5% jika lebih daripada nisabnya. Nah itu zakat mal. Bapak yang Allah muliakan, kenapa kita harus berzakat? Karena setiap harta yang kita miliki tidak seutuhnya milik kita. Pasti ada milik orang lain. Kalau ada orang, Pak, tidak berzakat, maka ada aja cara Allah untuk mengambil uang tersebut. Ini true story, cerita nyata di Pekanbaru, Pak. Ada seorang petugas zakat datang ke rumah Bapak yang kelihatannya kaya, rumahnya bertingkat, mobilnya banyak. Datang petugas zakat, Assalamualaikum Pak Haji, kami dari petugas zakat mau mengambil zakat Bapak, karena kan ayatnya khudz min amwalim, ambillah, dipaksa. Apa kata Pak Haji ini? Maaf Pak petugas zakat, saya nih walaupun rumah saya besar lah,
Tapi ini semua cicilan nih Pak petugas zakat. Kata Pak Haji nih, ini rumah ini nyicil, mobil saya itu cicil, motor saya itu cicil, semuanya cicil, kata dia. Oh begitu. Nah iyalah Pak Haji, kata Pak petugas nih. Pulanglah dia tanpa membawa zakat dari bapak yang kaya ini. Beberapa bulan kemudian datanglah Pak Haji ini ke kantor zakat. Datang dia. Terkejut petugas zakat. Oh berarti bapak ini sudah taubat atau hijrah, sudah tergugah hatinya ingin berzakat. Tapi apa yang terjadi Pak? Bapak ini datang ke kantor zakat bukan berzakat, bukan muzaki memberi zakat, tapi mustahik minta zakat. Apa katanya? Pak petugas zakat, ada nggak zakat buat saya? Katanya. Loh kenapa Pak? Rumah saya terbakar. Bayangin. Ini kejadian nyata. Jadi ada aja cara Allah untuk mengambil harta seseorang kalau dia enggan berzakat. Saya pernah pergi ke tempat peternakan lele, Pak. Dikasih air baru, dilobangkan di bawah. Saya tanya, Bang, kenapa? Dia pakai terpal bulat kan? Banyak lelenya. Bang, kenapa kok dilobangkan airnya ini? Oh, ini Ustaz, ini airnya supaya air yang ini keluar, yang kotor-kotor sedikit ini keluar ditambah air baru. Oh, begitu ya. Jadi kita nih air lele aja Pak, ada yang dikeluarkan Pak. Kalau nggak dikeluarkan lama-lama air itu saja membusuk, akhirnya mati lele semuanya. Sama kayak kita Pak, kita makan sehari-hari. Hari pertama belum BAB, hari kedua belum juga BAB, hari ketiga sampai hari ke-7 belum juga buang air besar Pak. Kira-kira penyakit nggak makanan yang kita makan 7 hari nggak keluar kotoran Pak? Penyakit. Kata orang kesehatan penyakit. Maka setiap kita makan, apalagi setiap pagi kita keluarkan kotoran, maka tubuh kita menjadi sehat. Maka zakat itu menyehatkan dan mensucikan harta kita. Nah itu dia. Ibu-ibu misalnya pakai perhiasan. Perhiasan itu ada 2. Ibu-ibu pakai emas. Emas itu ada 2. Ada emas perhiasan, ada emas batangan. Apa beda emas perhiasan sama emas batangan? Emas batangan itu tersimpan saja di rumah atau di bank atau di lembaga resmi negara. Misal Bapak punya emas batangan. Batangan. Lebih 85 gram emas itu. Nggak dipapai-papain. Maka wajib Pak dizakatkan emas batangan itu meskipun nggak dipakai. Jadi dihitung 1 tahun yang akan datang, tiba-tiba emas ini tetap 85 gram lebih emas. Kecuali emas batangannya cuma 20 gram saja, berarti nggak kena zakat. Tapi lebih 85 gram emas batangan ini, tahun yang akan datang, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu emas batangan. Beda dengan emas perhiasan yang dipakai ibu-ibu. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Tapi panggilan mas-mas boleh. Karena haram hukumnya memakai emas. Ketika ibu-ibu pakai emas perhiasan, anting berhias, kemudian gelang ada perhiasannya, apalagi kalung pakai emas, kaki pakai emas, semua emas, gigi pun pakai emas. Ada tuh emas ada giginya pakai emas. Maka ada 2 pendapat Pak. Tapi saya pendapat yang paling kuat, emas ini dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Jadi ibu kumpulkan emas atau nanti istri bapak kumpulkan emas. Tiba-tiba nggak nyampe 85 gram, cuman hanya 20 gram emas. Maka 20 gram emas ini dikalikan berapa rupiahnya, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% per sekali seumur hidup. Jadi emas perhiasan ibu itu dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Tapi ada pendapat lain, jika emas itu sudah mencapai 85, 1 kilo kurang 85 gram, bukan 85 ons. Tapi jarang ibu-ibu pakai emas, sini setengah kilo, ini setengah kilo, ini setengah kilo, mana ada. Tapi andailah seperti itu, maka dikeluarkan zakatnya per tahun Pak, per tahun. Tapi saya condongnya karena banyak ibu-ibu, karena saya sering ngisi majlis taklim ibu-ibu, rata-rata dia nanya, emas kami ini Ustaz paling berapa gram Ustaz? Ini paling 5 gram, ini 5 gram. Nggak nyampe 85 gram. Nah, maka dikumpulkan, dikeluarkan 2,5% sekali seumur hidup. Gitu. Itu emas. Zakat mal. Bagaimana dengan bapak yang pengusaha sawit? Maka pengusaha sawit lain lagi ceritanya Pak. Itu zamannya zakat perkebunan. Bapak yang punya sawit, zakatnya minimal 653 kilo. Ingatnya 653 kilogram. Ketika Bapak punya 10 hektar sawit,
lalu sekali panen 1000 kilo misal, lebih 653 kilo, maka dikeluarkan zakatnya dua. Pertama 10% atau 5%. 10% gimana? Jika sawit bapak itu murni air hujannya dari Allah, nggak ada dia apa-apain, pokoknya panennya, bersihnya dari Allah semua, maka dikeluarkan zakatnya 10%. Tapi saya sering bertanya dengan pengusaha sawit, walaupun saya nggak pengusaha sawit, rata-rata pengusaha sawit ini dia bilang, Ustaz, kami ini Ustaz, walaupun pengusaha sawit, pupuknya pakai uang kami bayar pula tukangnya, tukang dodosnya, kami bayar pula, kadang nggak cukup karena musim kemarau kami beli airnya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, mengeluarkan duitnya untuk kebutuhan sawit itu, maka zakatnya 5% per panen, bukan per tahun, tapi per panen. Jadi hitung aja lah, kalau bapak sawitnya 10.000 kilo misalnya sekali panen, maka dihitung aja 5% dari keuntungan itu. Berapa TBS-nya? Tandan bersihnya berapa? Hitung saja. Maka dibagi, keluarkan zakatnya 5%. Nah itu dia zakat pertanian. Nah itu namanya zakat mal. Zakat mal. Ada yang kedua Bapak yang Allah muliakan, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa seseorang yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan kemarin. Ada kemarin saya ceramah Bapak-bapak, Ustaz, ketika Ustaz ceramah ini bulan Syawal kemarin, saya lupa Ustaz bayar zakat fitrah. Macam mana tuh Ustaz? Astagfirullahaladzim, lupa bayar zakat fitrah. Macam mana cara itu ya? Jadi zakat fitrah itu Pak, zakat yang dikeluarkan seseorang di bulan suci Ramadan. Ada dua, ada namanya jawaz, boleh waktu-waktunya, ada namanya wajib. Jawaz itu apa? Ketika tanggal 1 Ramadan sampai khatib naik mimbar Idul Fitri, maka boleh bayar zakat fitrah. Wajibnya apa? Sebenarnya ini warning Pak, udah lampu merah. Kapan? Ketika pemerintah kemarin mengatakan 1 Syawal 1444 Hijrah jatuh pada tanggal 23 April 2023 hari Sabtu kemarin, pas matahari terbenam jam 6 sore misal, sampai khatib naik mimbar Idul Fitri jam 9 pagi misal, dari jam 6 sore sampai jam 9 pagi, jika ada orang hidup di jam itu, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau ada ibu-ibu mengandung 7 bulan, dihitung-hitung lahir anak ini kira-kira Zulhijjah, maka nggak wajib kena zakat fitrah karena dia lahirnya bulan Zulhijjah. Kecuali anak ibu ini waktu dia mengandung 7 bulan, tiba-tiba di masjid atau di tempat dia lagi ada acara takbir keliling. Allahu Akbar, kata dia. Astagfirullahaladzim, wah, lahir anak misalnya. Buatlah nama anak Idul Akbar. Malam Idul Fitri. Akbar gara-gara Allahu Akbar. Gitu. Maka lahir dia jam 9 malam, 1 Syawal, wajib dia bayar zakat. Karena lahir anaknya. Itu dia. Itu wajibnya. Apa yang harus dizakat fitrah kemarin? 4. Nabi itu 4. Kismis, gandum, kurma, air susu kambing yang dikeringkan. Kalau bahasa kita mentega. Maka sepakat para ulama 4 ini adalah makanan pokok Nabi, dan kita zakat fitrahnya adalah makanan pokok kita. Jadi kalau orang Pekanbaru makanan pokoknya beras, zakat fitrahnya pakai beras. Kalau beras apa? Beras yang kita makan. Berapa banyak? 1 sok. Saya ngajar di mahasiswa saya, kalian tahu nggak 1 sok itu berapa? 50 kg Ustaz. Itu 1 sak. Saya bilang 1 sak semen kan 50. Ajablah petugas zakat memikul 50 gram. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu macam orang berdoa. Kurang lebih 7 ons setengah. 1 mud. Kurang lebih 3 kilogram. 3 kilogram, tapi Kementerian Agama dia buat aturan 2,5. Tapi Pak, yang namanya memberi itu janganlah pas-pasan, lebih-lebihnya sedikit, 3 kilogram. Beras apa? Beras yang Bapak makan. Bapak sehari makan belida, itulah Bapak zakatkan. Ibu makan topi koki, itu yang zakatkan. Jangan kita makan beras anak daro, pas zakatnya namanya zakat beras raskin. Tidak boleh, dosa Pak. Mau zakat berasnya busuk pula. Jadi 3 kilogram belida, kalikanlah. Sekarang belida 14.500, tadi sebarusan saya beli 14.000. Topi koki 13.000, matus. Anak daro itu 16.000. Pandan wangi 17.000.
Ramos 15.000. Hafal, bukan saya pedagang beras, tapi saya baca-baca ya. Nah, jadi kalau 3 kilogram belida 14.000, kita genapkan 15.000. Sama dengan 45.000 rupiah. Maka 45.000 rupiah. Boleh nggak Ustaz pakai duit? Mazhab Hanafi mengatakan boleh pakai duit. Tapi Pak, yang nggak boleh beli beras di masjid atau di musola. Contoh, dari rumah Bapak si Fulan. Ini berasnya. Aku zakat fitrahkan untuk diriku karena Allah Ta'ala. Aku terima zakatnya, kata petugas amil. Berasnya sama. Datang bapak lagi nih, karena dia kepala keluarga, aku zakatkan untuk istriku. Zakatnya berasnya sama, aku terima. Anak bertamu, zakat berasnya sama. Ini yang tak boleh itu. Kenapa? Beras sama, jiwanya kok beda. Makanya jiwa beda, zakat atau berasnya juga beda. Sama Pak, orang pakai baju nggak boleh tukar pakai orang yang beda dengan baju yang sama. Maka berasnya harus beda karena orangnya beda. Maka yang solusi baiknya waktu saya sampaikan, petugas zakat itu sediakanlah 3 kilo belida, 3 kilo topi koki, 3 kilo anak doro, pilihlah. Ini 60.000, ini 45.000, ambillah, ini untuk saya. Beli, ini untuk istri pertama, istri kedua, banyak bini misalnya kan. Beli, jadi berasnya beda karena jiwanya beda. Jangan sampai petugas amil ini beras sama jiwa atau orangnya beda, itu nggak betul. Jadi yang mau pakai duit silakan, yang pakai beras silakan, yang tak betul beras sama jiwa orang beda. Itu dia. Jadi harus pakai zakat fitrah, harus makanan pokok. Nah, itu dia. Itu dia zakat, Pak, wajib. Ada lagi amal sedekah jariah itu di bawahnya, infak, sedikit lagi. Infak itu apa? Pemberian seseorang dalam bentuk duit atau barang atau benda. Infak. Contoh, Bapak pergi ke tempat toko. Assalamualaikum ko. Apalah assalamualaikum ko. Koko udah mualaf misalnya kan. Assalamualaikum ko. Ko, saya mau beli karpet. Kasih ke musola. Maka karpet itu disebut infak. Karena benda. Bapak pergi ke tempat kipas angin. Assalamualaikum. Pak Haji, saya mau beli kipas angin 10 unit. Berikan ke musola Bapak. Maka kipas angin itu namanya infak. Karena benda. Ustadz, kami nggak ada duit, nggak ada apa. Gimana caranya supaya dapat sedekah jariah? Maka Bapak beli 10 sak semen, lalu tiba-tiba musola masjid Bapak lagi membangun, lalu Bapak kerjakan dengan tenaga Bapak, aduk semen, maka tenaga itu disebut dengan sedekah. Saya nggak punya tenaga untuk mengaduk semen, saya cuma menghadiri saja, meluangkan waktu, itu pun disebut dengan sedekah. Maka kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Paling rendah sedekah itu yaitu senyum kepada saudaramu, disebut dengan sedekah. Maka kotak yang jalan-jalan dimanapun itu namanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Kalau kotak sedekah jangan salahkan jamaah. Ketika lewat kotak sedekah senyum. Habis itu senyum. Lalu pengurus bilang, assalamualaikum, alhamdulillah. Terkumpul kotak sedekah kita 0 rupiah. Jangan salahkan jamaah, salahkan pengurus karena dibuatnya kotak sedekah. Tapi kalau dibuat kotak infak, maka Bapak nggak bisa senyum karena dia wajib diberikan dalam bentuk benda atau barang atau duit. Jadi kalau ada kotak yang berjalan, Bapak nggak bisa senyum. Minimal Bapak pura-pura aja lah pakai kris kan, foto aja. Ada saya lihat tuh dia fotonya Pak, bukan dia ngasih. Kan itu tuh nikah transfer, bukan di foto aja. Ada kan biar supaya keren kan. Lupa dia moto. Nah, jadi itu nama kotak infak. Infak itu benda, wajib diberikan. Zakat, infak, sedekah. Ada lagi namanya wakaf. Wakaf itu 4. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada barangnya, ada ijab kabul. Maka nggak boleh dibilang kotak wakaf karena kotak nggak bisa bicara. Wakaf Al-Quran boleh, wakaf tanah boleh. Itu dia wakaf namanya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ada barangnya, ada ijab kabul. Saya berikan wakaf saya tanah 1 hektar ini untuk pengembangunan musola Baitur Rahim Bang Rio Kepridah. Itu wakaf. Ada lagi sedekah jariah itu namanya wasiat. Wasiat itu pemberian seseorang yang dieksekusi, pemberian seseorang waktu hidup dieksekusi ketika dia meninggal dunia. Contoh, Pak Haji ini berwasiat, kalau saya meninggal dunia, tolong ruko yang di Sudirman itu dijual nanti, maka kasih kepada pondok pesantren. Maka pondok pesantren itu harus menagih ketika Pak Haji ini meninggal dunia.
Jangan pula Pak Haji belum meninggal, udah 3 tahun, 4 tahun ditunggu-tunggu, belum juga Bapak ngasih uang ruko tersebut. Assalamualaikum Pak Haji, kata Pak Haji 4 tahun yang lalu Pak Haji mau menyumbang ruko. Tak boleh, kenapa? Karena Pak Hajinya belum meninggal. Lawan daripada wasiat namanya hibah. Hibah itu pemberian seseorang di saat dia hidup, dieksekusi di saat itu juga. Ketika ada orang, saya hibahkan tanah saya di depan itu untuk pembangunan pondok pesantren ini, maka saat itu panggil notaris, buat akte notaris bahwa 1 bidang 1 hektar tanah ini dari Pak Haji Fulan diberikan pondok pesantren ini. Dieksekusi saat itu hibah. Jadi wasiat itu juga bentuknya barang Pak, benda. Tidak boleh yang lain. Contoh, ada orang Pak, mbah ini dikumpulkannya cucunya. Nanti kalau mbah meninggal dunia, tolong dikuburkan makam mbah ini di kampung halaman, yang mana kampung halaman itu ada pohon besar. Di pohon besar itu ada angin sepoi-sepoi. Di bawah itulah kuburkan mbah katanya. Tak betul. Kenapa tak betul? Karena menyusahkan orang hidup. Lupa ya, mbah ini kampung halamannya di Medan misal. Pekanbaru ke Medan 12 jam. Dicari pula ada pohon besar yang angin sepoi-sepoi, 6 jam pula lagi. Maka boleh jadi wasiat ini jatuh hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Menyusahkan orang hidup. Jadi orang meninggal itu disegerakan. Kecuali bapak mbah nih, jadi kalau saya meninggal tolong letakkan di sebelah makam istri pertama. Ketahuan di istri banyak gitu kan. Di Simpang Palas misalnya. Apa tuh? Simpang Palas masih bisa terjangkau. Berikanlah. Tapi Ustaz, kalau kami enggak tunaikan wasiat mbah kami, nanti hantunya bergantayangan. Nah, itulah masalah, karena saya nonton Indosiar Rahasia Ilahi gitu. Nah, itu aja Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu item komponen daripada sedekah jariah. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.